Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan sedikit berbicara atau kita sedikit ngobrol mengenai splitter atau passive splitter. Di sini kita punya 1x4 PLC splitter dengan tipe konektornya SCUPC, panjang kabel splitternya 2 meter. Ini kita coba lihat dalamnya. Ini milik salah satu ISP, dan di dalam mesin ini terdapat sebuah inspection report atau hasil laporan inspeksi. Di sini kita lihat sekilas dulu. Di sini deskripsinya 1x4 modul, splitter 1x4, kemudian konektornya SCUPC ya. Kita lihat ini konektornya SCUPC warna biru. Ini 1x4 berarti inputnya 1. Nah, ini input, kabelnya warna biru, terus outputnya atau kaki splitternya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di sini ada grade-nya grade P, terus diinspeksi pada temperatur 20 derajat Celcius pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2022. Untuk reportnya sendiri ada 4 macam. Yang pertama inspection loss, kemudian PDL juga ini saya baru dengar ya. Nanti bisa kita bahas di video selanjutnya, atau barangkali ada teman-teman yang mengetahui apa itu PDL, bisa kita sharing di kolom komentar di bawah. Kemudian ada RL atau return loss dan directivity. Nah, biasanya kita sebagai orang awam hanya melihat di bagian insertion loss aja atau IL, atau bisa kita sebut berapa nilai redaman yang diredam oleh splitter ini. Nah, di sini customer rate, di sini ada customer rate atau request dari customer, itu dia meminta di 7,4 dB maksimum. Jadi kalau di atas 7,4 dB splitter ini nggak lolos inspeksi alias reject gitu. Kemudian untuk PDL-nya customer ini, ISP ini, dia meminta maksimalnya 0,2, kemudian return loss-nya minimal di 55 dan directivity-nya di 60 dB ya, satuannya dB. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di sini port nomor 1 ini 1 itu di 1310 nanometer, di lambda 1310. Itu port nomor 1, dia insertion loss-nya atau redamannya itu di 6,2, di 1410 nm atau di lambda 1490 nanometer itu di 6,79, dan 1550 nya di 6,83. Nah, begitupun di port nomor 2 atau di kaki splitter nomor 2 ini. Nomor 3 dan nomor 4 juga nilainya tertera di sini. Jadi dari tabel ini bisa kita simpulkan semua redamannya itu masih di bawah request dari si customernya, yaitu 7,4. Jadi bisa dikatakan bahwa memang splitter ini sudah lulus inspeksi gitu. Ya, di sini bisa kita lihat maksimumnya 7,4, tapi dari port 1 sampai port 4 baik di 1310 sampai 1550 nanometer itu dia nilainya memenuhi syarat. Dan untuk keseragaman antar portnya itu spesifikasinya diminta tidak lebih dari 0,6 dB, dan pada nyatanya hasil inspeksinya dia menyebutkan di 1310 dari port 1 sampai port 4 itu nilainya 0,44, kemudian begitu pula di 1490 sampai 1550 itu sudah memenuhi spek. Nah, jadi IL ini atau insertion loss ini nilai yang perlu kita perhatikan, karena inilah nilai yang merepresentasikan berapa power yang diredam oleh splitter ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita memiliki power, ketika kita ukur pakai OPM sebelum masuk ke splitter ini, katakanlah di 10 dB, jadi ketika masuk ke splitter kemudian keluar ke output splitter ini, cara menghitungnya adalah dikurangi. Jadi misal inputnya 10 dB, kemudian di port 1 ini pasti keluarnya adalah
10 dikurangi 6,62 dB. Jadi nanti keluarnya dari splitter ini adalah nilainya di 3,38 ya. 10 dikurangi 6,62 gitu. Jadi nilai insertion loss ini yang perlu sangat kita perhatikan. Oke. Ini sekarang kita lihat fisiknya. Ini mereknya Foss. 1 input dan 4 output. Ini panjangnya 2 meter. Ini bagusnya si Foss ini dia pakai tanda, jadi yang input ini langsung kelihatan kabelnya berwarna biru. Jadi kalau kita punya banyak splitter di dalam ODC atau optical distribution cabinet, ini kita nggak akan terbalik nyolokin input dan outputnya karena udah kelihatan nih, input pasti warna biru. Ini merek Foss, beda lagi dengan merek lain. Kemudian konektornya SC UPC warna biru ya. Kalau warna biru pasti UPC, kalau warna hijau namanya APC. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada markingnya. Ini kaki nomor 3, berarti yang ini nomor 3. Jadi kita nggak kesulitan dalam proses terminasi di dalam ODC atau di dalam kabinet. Ini port nomor 2, jadi kita nggak perlu urut satu-satu. Ini kan panjangnya 2 meter nih. Kalau misalnya nggak ada markingnya, kita pasti kesulitan harus urut satu-satu kabelnya. Nomor 1 yang mana nih, nomor 2 yang mana nih gitu kan. Jadi kalau ini udah ada markingnya, jadi kita akan enak. Oke, segitu aja dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Kalian bisa koreksi saya di kolom komentar di bawah, sekalian kita diskusi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.